Halo, Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Dan untuk trailer yang satu ini sih kayaknya nggak perlu gue perkenalkan lebih jauh ya. Semua orang udah tahu dan semua orang udah nungguin perilisan filmnya, perilisan trailernya yang baru aja diputer, baru aja ditayangkan, dirilis pada saat Super Bowl ya. Seperti biasa itu event olahraga atau event perilisan trailer, gue nggak tahu, Amerika memang aneh. Ini adalah teaser trailer buat blockbuster yang gue yakin paling ditungguin tahun 2024. Masih ada banyak blockbuster lain tapi kayaknya nggak ada yang hype-nya tuh segede ini, yaitu Deadpool 3 atau yang punya judul resmi baru di reveal. Judul resminya adalah Deadpool and Wolverine ya. Sesuai dugaan kayaknya tuh gosip pemakaian judul Deadpool and Wolverine udah ada dari beberapa hari lalu gitu kalau nggak salah. Dan itu buat gue judul yang pinter sih, nggak pakai angka 3 walaupun tetap nyambung kedua film pertamanya, tapi kan ini semacam awal baru gitulah. Deadpool masuk ke MCU gitu, ini kan awal baru, soft reboot gitu bisa dibilang, walaupun masih nyambung sama sebelumnya. Nggak ada angka 3 itu keputusan yang tepat, selain jadi nggak boring judulnya Deadpool 3 gitu kan, aduh klise banget. Itu juga bisa masukin nama Wolverine gitu. Adanya Wolverine itu kan kayak itu ya, marketing boost yang signifikan banget buat film ini gitu. Bahkan sebenarnya gini sih, ini misalkan nih Deadpool and Wolverine nih nekat gitu nggak ngerilis trailer tuh, buat gue juga bisa aja kayak Avengers Endgame dulu. Cukup lu kasih set foto Hugh Jackman balik sebagai Wolverine, kali ini dengan kostum yang lebih akurat, dengan kostum ala-ala komik yang warna kuning tuh udah cukup gitu. Udah bisa bikin penonton penasaran. Karena buat gue sih itu ya, Hugh Jackman sebagai Wolverine itu udah levelnya kayak ya Robert Downey sebagai Iron Man tuh semua orang tahu. Mau lu penonton awam yang cuma nonton Marvel, film-film Marvel doang kalau ke bioskop, atau parah-parahnya nonton udah dibajakan gitu ya film-film Marvel, tuh tetap tahu Hugh Jackman adalah Wolverine. Bentuknya kayak gini nih, rambutnya udah kayak kuping Wolverine gitu. Semua orang tahu, sama kayak Robert Downey Jr., Iron Man. Ya intinya sih semua hal soal proyek ini buat gue tuh pinter sih, brilliant gitu. Nih gue ngomong objektif ya, gue ngomong bukan karena gue menikmati MCU, bukan karena gue suka MCU terus wah nih fanboy ngebelain, no. Secara objektif, marketing perspektif, ini proyek yang pinter gitu. Karena pas Fox diakuisisi sama Disney tuh kan, kalau lu inget ya, tuh semua orang tuh langsung itu tuh marah-marah tuh. Fans-fans superhero pada marah-marah. Marah-marahnya kenapa? Karena mereka nggak bisa bayangin Deadpool yang darah-darahan, yang meta, yang jokesnya dewasa kayak gitu, banyak seks juga, itu masuk ke MCU. MCU yang serba aman gitu, yang serba semua umur. Itu kan orang-orang nggak bisa bayangin. Orang-orang tahu lah kalau Fantastic Four terus X-Men tuh nanti bakal dibikin filmnya juga, dan itu bakal dengan gampang tuh bisa beradaptasi sama MCU, soalnya tone-nya kurang lebih ya sama. Tapi Deadpool kan beda, langsung muncul tuh banyak omongan kayak masa Deadpool nanti jadi kayak Disney, diilangin violence-nya, jadi terlalu klise dan lain-lain, tuh udah banyak omongan itu. Nah, lah kok proyek Fox pertama yang dirilis sama Marvel ternyata Deadpool 3. Itu kan kayak wow, kayak mereka seolah langsung pengen ngomong dengan tegas membantah semua keraguan tadi. Oh lu nggak yakin gue bisa bikin film Deadpool? Nih langsung yang pertama, X-Men, Fantastic Four belum. Fantastic Four tahun depan ya 2025, tapi X-Men aja belum resmi dikasih film. Deadpool yang pertama. Terus di saat Robert Downey Jr. yang jadi maskotnya MCU tuh udah nggak ada, langsung dikasih Hugh Jackman yang praktis tuh adalah itu ya, maskot dari film superhero di era 2000-an. Hugh Jackman tuh bukan cuman maskot film X-Men loh. Makanya yakin gue, ini secara objektif sekali lagi ya, secara objektif gue yakin tanggal berapa sih tuh? 26 Juli ya, 26 Juli besok pas Deadpool and Wolverine ini rilis, itu bakal jadi turning point dari MCU secara keseluruhan. Yakin gua. Dan ini satu-satunya film MCU tahun 2024 ya. Ini jarang banget loh, jarang banget MCU tuh sejak kapan ya? Bahkan dari tahun 2008-an pas rilis Iron Man juga 1 tahun 2 film gitu. Kayak mereka hampir nggak pernah tuh 1 tahun cuman ada 1 film. Bahkan belakangan kan mulai nambah jadi 3 film, belum lagi seri-seriesnya, tapi ini cuma 1 film. Itu kayak meningkatkan kualitas ya, nggak cuman ngejar kuantitas tapi kualitasnya dikejar. Tapi fakta bahwa yang mereka pilih untuk mewakili brand mereka di tahun 2024 tuh Deadpool, itu udah kayak nunjukin kepercayaan diri soal kualitas filmnya. Jadi gue yakin ini bakal jadi turning pointnya MCU. Turning point dalam arti bakal ngembaliin lagi kekuatan MCU di box office kayak dulu. Karena kan belakangan flopnya banyak banget tuh, Quantumania lah, The Marvel, semua flop ya. Dan yang sukses pun juga nggak kayak dulu ya, nggak tembus 1 billion gitu. Yang sukses banget cuman Guardians of the Galaxy 3, itu pun sekitar 800-an juta. Tapi yang bisa sampai 1 billion terakhir kali itu udah Spider-Man No Way Home. Udah lama banget loh. Jadi ini gue yakin nih, Deadpool and Wolverine ini bakal jadi film pertamanya MCU yang tembus 1 billion lagi setelah bertahun-tahun ya. Tapi cobalah kita tonton dulu teaser trailer untuk Deadpool and Wolverine. Happy
Anjir. Lah. Kenapa jadi berambut anjir? Serem lu Taiwan, serem anjir. Balik semua ya karakternya ya. Dari film lama ya. Oh. TVA. Loki. Mana Loki? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Masih Deadpool yang lama. Mr. Wilson, you appear to have Paradox tuh seingat gua Who are you? variannya Mobius ya kalau di komik. Kalau nggak salah. walk with me. Wait. You are special. Ngapain? This is your chance to be a hero among heroes. Oh, boleh. Your little cinematic universe is about to change forever. Wah, iseng. I am Iron Man. Marvel Jesus. Marvel Jesus. Kok bangsat. Nah. Itu cara lo bikin koreografi action yang keren tuh gitu. Oke. Oh, Pyro. Mana Wolverine? Mana Bapak Logan? Anjir. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. Wah, itu sound yang udah lama nggak kita denger ya, anjing. Oke. Masih belum di rated ya, gue yakin lah dapetnya R anjir, darahnya banyak kayak gitu, masa PG-13 ya. Tai lah, gue setuju kalau misalkan apa Deadpool ini dibilang mesayahnya Marvel, anjir apa tadi dibilang Marvel Jesus. Gue yakin, tapi gue setuju sama itu. Dan berarti Marvel sendiri sadar loh, maksudnya dengan menyebut ini sebagai penyelamat cinematic universe mereka sadar dan secara sengaja ngejadiin film ini sebagai ya itu tadi saviornya mereka, mesayahnya mereka. Mereka tahu potensinya, mereka tuh tahu Deadpool and Wolverine ini bisa mencapai apa dan mereka yakin bisa memenuhi potensi itu. Dan kalau berhasil nih, gue bisa membayangin kalau misalkan ini berhasil, filmnya laris dan hasilnya bagus, orang-orang suka, terus penonton puas, penasaran lagi sama kelanjutan cerita multiverse-nya itu bakal gimana ya, kembalilah masa kejayaan MCU. Meskipun mungkin nggak kayak dulu era-era superhero yang setiap film Marvel rilis tuh selalu sukses, tuh mungkin nggak akan kayak dulu lagi sih. Susah kalau untuk kembali kayak dulu, tapi at least bisa lebih rame lagi lah, bisa lumayan exciting lagi proyeknya. Dengan satu syarat tuh, proyek-proyek itu tuh kualitasnya konsisten, nggak kemudian habis Deadpool 3 ini filmnya jelek lagi, Quantum Mania lagi yang keluar. Aduh. Jadi selama konsisten kualitasnya, at least entertaining filmnya, turning point gue yakin. Dan vibe-nya masih sama sih, itu yang paling penting sih. Maksudnya teaser ini sebenarnya tuh kayak tadi gue bilang kan, sebenarnya Deadpool 3 nggak butuh tuh trailer tuh kalau mau nekat ya. Tapi ini trailer dirilis tuh sebenarnya gue yakin tujuannya adalah untuk bikin penonton fans lama Deadpool tuh yakin oke, Deadpool MCU tuh masih sama kayak Deadpool yang gue suka dulu, masih sama kayak Deadpool 1, 2 yang tolol, yang banyak darah, yang kekerasan gitu, masih sama. Meta jokes-nya masih sama, terus dan karena yang ngedirect juga Sean Levi ya, gue yakin tuh mixing actionnya, komedi sama dramanya tuh bakal kuat. Itu sih yang selalu gue suka dari film-filmnya Levi, yang kebetulan juga dia kolaborasinya selalu sama Ryan Reynolds dan Hugh Jackman kan. Free Guy sama Reynolds bagus, Adam Project juga walaupun nggak sekeren Free Guy ya, tapi tetap oke lah. Terus Real Steel
jelas sama Hugh Jackman tuh bagus banget. Nah tapi soal cameo bagaimana ini? Ini pasti bakal jadi omongan yang panjang nih soal cameo nih, karena masih pada belum nongol mukanya lah. Orang Wolverine yang namanya ada di judul itu aja belum kelihatan kok mukanya. Gue bisa membaca sih, maksudnya dari gosip-gosip yang udah beredar juga, kira-kira siapa aja lah cameo yang muncul. Kalau karakter dari Universe Fox sudah ada beberapa yang confirm ya. Patrick Stewart sebagai Charles Xavier tuh pasti nongol. Ian McKellen belum confirm tapi kayaknya ada sih. Maksudnya kayak lu mau ngasih tribute ke X-Men yang dulu tapi cuman ada Xavier nggak ada Magneto kan kayak kurang gitu. Jadi pasti ada. Ian McKellen pasti akan ada di sini. Terus tim-tim yang lain kayak Cyclops, Storm, Jean Grey juga pasti ada. Beast pastilah, kalau Beast lah secara udah nongol di The Marvels ya, udah ada cameo-nya pasti nongol Beast. Terus ada juga Sabretooth, kalau itu sih belum ada di teaser tapi leak fotonya udah ada ya. Sabretooth ada, terus Toad juga confirm. Terus siapa lagi sih di teaser tadi, ada Pyro ya, ada Pyro. Itu gue nggak expect sih ada Pyro juga. Gue yakin sih itu nanti X-Men The Last Stand bakal diolok-olok di sini. Bakal jadi bahan candaan kayak Green Lantern dulu di Deadpool pertama nih, yakin nih. X-Men The Last Stand tuh pasti bakal jadi bahan olok-olok, dijelek-jelekin. Gue yakin. Si itu juga nongol ya, siapa sih? Fantastic Four. Kalau ini gue nggak yakin satu tim, tapi kalau gosipnya kan si Ben Green ya, The Thing tuh nongol, tapi bisa juga sih satu tim. Gue harap satu tim ya. Soalnya tuh lucu banget tuh, misalkan tiba-tiba Chris Evans nongol jadi Human Torch. Itu lucu anjir. Dia bisa jadi bahan-bahan lu Captain America atau Human Torch gitu tuh, jadi bahan lawakan yang asik tuh sama Deadpool. Pas banget gitu. Kalau X-Men era First Class gue nggak yakin, dan ragu juga gue bisa ngumpulin bintang-bintang First Class di sini. Walaupun bakal gila kalau misalkan tanpa kita tahu nih, kita nggak expect bakal nongol, tiba-tiba di satu scene ada James McAvoy, Michael Fassbender gitu tuh. Wow, kalau di luar karakter X-Men sih yang gue surprise ada itu Elektra ya, Jennifer Garner tuh juga udah confirm. Nah tinggal yang harus ditunggu ini nih, Ben Affleck balik juga nggak jadi Daredevil itu loh. Secara sih Ben Affleck di DC juga udah gak ada kepentingan lain kan, udah bebas aja gitu kalau mau cameo di sini. Dari yang gue denger sih itu didina ya, katanya tidak benar, tidak ada Ben Affleck di sini. Cuman ya kita tahu Marvel kayak gimana. Dulu si siapa Andrew Garfield sama Tobey Maguire juga bilangnya no, tahu-tahu nongol. Ya intinya sih bakal sinting ini cameo-nya. Bakal ngelebihin No Way Home jelas ya. No Way Home kan cuma dalam tanda kutip cuma 3 Spider-Man, ini bakal ngelebihin No Way Home dan bakal ngelebihin The Flash juga lah. Kalau The Flash kan itu ya, di luar si siapa Michael Keaton, cameo-nya tuh George Clooney paling. Tapi yang lain cuman pakai AI hancur gitu kan. AI yang menimbulkan kontroversi, Christopher Reeve, Nicolas Cage dan lain-lain yang lebih banyak mendatangkan kritikan dan hate daripada excitement. Sama ceritanya juga masih ambigu sih anjir. Gue belum tahu ceritanya gimana. Ini ceritanya apa? Ya gue tahu Deadpool diambil sama TVA, tapi for what gitu? Untuk apa? Terus villainnya siapa gitu? Kelihatannya si Cassandra Nova villainnya. Dari siluet tuh kelihatan nih, siluet botak nih bukan Charles Xavier ya. Kawan-kawan nih bukan Profesor X. Ini kayaknya adalah Cassandra Nova. Kalau kelihatannya mirip karena nih gue mau ngejelasin gimana ya? Agak susah nih kalau yang non pembaca komiknya. Tapi intinya gini, Cassandra Nova itu adalah kembarannya Profesor X. Jadi pas di rahim emaknya si Xavier itu ternyata kembar. Tapi karena suatu hal satu dan lain hal, si Xavier nih ngebunuh kembarannya di rahim emaknya. Tuh dibunuh si Cassandra, tapi ternyata masih hidup. Lu harus baca sendiri untuk bisa ngerti secara jelas lah. Tapi intinya dibunuh di rahim sama kembarannya sendiri, tapi ternyata masih hidup dan dia pengen balas dendam. Nah itu intinya lah. Ya ala-ala keabsurdan komik superhero lah. Tapi gue nggak tahu gimana penerapan itu ke Deadpool and Wolverine ini. Apa dia mau ngebunuhin semua versi Charles di semua universe gitu? Tapi coba kalau misalkan lu punya teori soal cerita Deadpool ini bakal gimana, soal cameo-nya siapa aja, bisa lu tulisin di kolom komentar. Oh sama itu ya, kayaknya gue sempat dengar gosip Taylor Swift. di awal tuh kayak jokes, tapi ternyata makin kesini tuh makin kayak jadi kenyataan gitu. Gue lupa dia bakal meranin siapa, tapi ada gosip itu. Nggak mustahil juga Taylor Swift mendadak nongol gitu jadi siapa, jadi Dazzler kalau nggak salah. Dia bakal jadi Dazzler, jadi X-Men. Sama BTW tadi gue lupa tuh, gue sempet ngeliat kayaknya ada di scene yang siluetnya Wolverine tadi. Itu tadi terlalu menonjol untuk nggak kelihatan nih. Ini komik nih, di sebelah Deadpool nih komik nih. Komik Secret Wars anjir. Tapi gue gak hafal nih sampul Secret Wars yang mana, gue gak hafal nih. Kalau intinya berarti goalnya MCU bakal, ya udah jelas sih. Avengers aja dulunya Avengers Secret Wars ya. Tapi kan kita gak tahu ceritanya gimana. Tapi dengan ini kayaknya confirm nih, kalau ceritanya juga bakal sama kayak Secret Wars di komik, alias Dr. Doom. Dr. Doom mana? Dr. Doom. Kalau nongol juga di sini anjing lah. Kalau ternyata malah di reveal kalau musuhnya antagonisnya ternyata adalah Dr. Doom, itu
Ya silakan lah, coba lu berkomentar, berteori soal kira-kira nih villainnya siapa, ceritanya gimana, go ahead silakan berkomentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen gabung membership bisa lu cek tiernya seperti apa, ada keterangannya. Di setiap tier tuh benefitnya apa dan bisa lu pilih sesuai dengan keinginan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sampai sekarang tuh masih join, masih setia bergabung meskipun kami masih penuh dengan keterbatasan. Semoga betah jadi membership Cinecrip ya, dan terus lanjut, dan kalau bisa upgrade tuh. Gak ada yang bebas, silakan semau kalian lah, mau tier apa bebas. Oke kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.